Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Hari ini Ibu akan melanjutkan materi dari yang minggu kemarin, yaitu mengenai transaksi penjualan barang dagang, kemudian wesel dan angsuran. Spesifik pada materi yang kedua, yaitu mengenai penjualan angsuran. Nanti harapannya anak-anak bisa memahami terkait dengan apa itu penjualan angsuran, kemudian perbedaannya apa sih dengan penjualan secara kredit, dan anak-anak bisa membuat pencatatan dari transaksi penjualan angsuran. Begitu ya. Langsung saja pada yang pertama, yaitu mengenai apa itu penjualan angsuran. Baik, Ibu akan sedikit mereview mengenai materi yang sebelumnya, penjualan kredit dan penjualan kredit dan penjualan wesel itu seperti apa. Jadi gini, kalau misalkan menurut pengamatan Bu Fitri ya, ada anak-anak 11 akuntansi itu yang sudah mulai menjalankan usaha atau bisnisnya gitu. Ada yang kuliner, ada juga yang non kuliner. Nah, kalau misalkan anak-anak mungkin suatu saat nanti juga ada yang bercita-cita untuk menjadi seorang pembisnis, nah harusnya juga bisa memahami tentang materi ini mengenai jenis-jenis penjualan yang nantinya anak-anak bisa terapkan atau implementasikan. Nah, itu urgensinya. Jadi mengapa anak-anak harus belajar mengenai materi ini? Biar suatu saat nanti ketika anak-anak sudah menjalankan usaha, anak-anak bisa menerapkannya. Kapan sih menggunakan penjualan secara kredit? Kapan menggunakan penjualan secara tunai? Menggunakan penjualan dengan wesel atau angsuran? Nah, tadi Ibu akan nanti Ibu akan menjelaskan atau memberikan sedikit ilustrasi mengenai jenis-jenis penjualan yang ada. Nah, yang pertama nih, misal Manda dan Syifa merupakan siswa SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta yang duduk di kelas 11 akuntansi. Dalam kesehariannya, dia sudah belajar mulai untuk menjalankan bisnis, yaitu bisnisnya berupa kuliner, ada cilok, ada pisang coklat, ada salad. Nah, kemudian Siva itu menjual berupa non kuliner, yaitu aksesoris handphone. Nah, suatu waktu Siva dan Manda itu COD di depan sekolah dengan salah satu ibu guru sebagai pelanggannya, sebagai konsumennya. Nah, apakah transaksi yang dilakukan oleh Siva dan Manda itu merupakan penjualan angsuran? Tentu bukan ya, Nak ya. Nah, contoh tersebut merupakan transaksi penjualan tunai, cash. Namanya COD, cash on delivery. Jadi penjualan tunai. Kemudian ilustrasi yang kedua, misal PT Cemerlang menjual 5 unit handphone, terlalu sedikit ya kalau 25 unit handphone kepada PT Cahaya dengan syarat pembayaran N-30. Nah, apakah transaksi itu bisa dinamakan dengan penjualan angsuran? Tentu bukan ya. Transaksi itu merupakan contoh dari penjualan kredit. Kenapa bisa begitu, Bu? Ya bisa, karena N/30. Anda sudah pernah dengar belum ya syarat pembayaran? Jadi syarat pembayaran N/30 sepertinya sudah ya di akuntansi dasar. Nah, itu artinya penjualan dengan syarat pembayaran itu tidak boleh melebihi dari 30 hari. Jadi kalau misalkan transaksinya di tanggal 1 Juli misal, berarti harus dibayarkan maksimal tanggal 30 Juli gitu ya, tidak boleh lebih dari itu. Kalau misalkan lebih dari itu bagaimana, Bu? Nah,
nanti ada denda. Jadi si penjual harus membayarkan denda kepada si pembeli harus membayarkan denda kepada penjual karena sudah terlambat. Nah, jadi periode penjualan kredit itu sangat singkat, maksudnya lebih singkat daripada penjualan angsuran ya. Kalau penjualan angsuran bisa lebih dari 1 tahun, tapi kalau penjualan kredit itu hanya 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan. Nah, jadi transaksi yang tadi Ibu contohkan itu merupakan contoh dari penjualan kredit, bukan penjualan angsuran gitu. Kemudian ini contoh yang terakhir ya, contoh yang terakhir. Misal PT Gria Asri itu menjual 10 unit rumah dengan harga misal 200 juta per unitnya, 200 juta. Harga pokok rumah itu 150 juta rupiah per unit. Nah, di sini syarat pembayarannya adalah secara bertahap dengan uang muka misal 10%. Nah, pembayaran secara bertahap di sini yang ditekankan ya. Nah, apakah anak-anak sudah bisa menyimpulkan apakah transaksi tersebut merupakan penjualan angsuran? Ya, jawabannya iya. Jadi contoh yang terakhir merupakan penjualan angsuran. Nah, dari ketiga contoh tersebut anak-anak bisa membedakan ya antara penjualan tunai, penjualan kredit, dan penjualan angsuran. Itu jelas berbeda dan implementasinya pun juga akan berbeda gitu. Kapan menggunakan tunai, kapan menggunakan kredit, kapan menggunakan angsuran gitu. Tentunya berbeda. Kalau misalkan anak-anak pengen yang langsung dapat keuntungannya misal atau dapat pengembaliannya, misal jualan makanan itu kan tentu harus perputarannya cepat ya. Nah, makanya anak-anak strategi yang paling tepat adalah menggunakan penjualan tunai. Karena setiap harinya itu kan harus beli bahan ya, maka pengembaliannya harus langsung di hari itu juga. Jadi penjualan harus langsung diterima kas penerimaannya gitu. Nanti untuk bisa beli bahan dan bisa digunakan untuk penjualan selanjutnya. Nah, kalau misalkan nih anak-anak punya usaha yang harganya tuh relatif mahal, misal handphone. Nah, handphone itu kan harganya misal sampai 1.500.000 misal. Nah, itu biar anak-anak bisa misal usahanya udah gede dan pengen menyuplai beberapa toko gitu ya, untuk menarik toko agar mau nyetok barang dari kita menerapkan strategi penjualan kredit. Nah, kenapa kredit? Iya, karena untuk meningkatkan omset kita gitu, untuk menarik para pelanggan biar pelanggan tertarik dengan untuk nyetok barang dari kita gitu. Kalau misalkan nih kita cuma menggunakan strategi tunai, apa iya mereka yang belum punya modal banyak tapi ingin menjalankan usaha langsung misal pengen nyetok banyak gitu ya, tapi belum ada uangnya, tentu tidak bisa gitu ya. Jadi biar kita bisa menarik mereka yang memang modalnya itu masih akan didapatkan setelah melakukan kegiatan operasional misal, nah itu kita menggunakan strategi penjualan kredit gitu. Jadi pembayarannya tidak harus langsung hari ini, tapi besok, bulan depan, misal awal bulan atau bulan depannya lagi, karena ada juga yang perusahaan itu menerapkan syarat pembayarannya itu N-track 60. Jadi itu 60 hari setelah transaksi boleh dilunasi gitu. Jadi tujuan untuk penjualan kredit itu untuk meningkatkan omset penjualan gitu. Nah, lalu kapan kita menggunakan penjualan angsuran? Beberapa hari yang lalu Ibu lihat story WA ya, WhatsApp dari wali siswa, ternyata ada yang jualan properti berupa kos-kosan. Nah, kalau misalkan kos-kosan seperti ini dijual dengan menggunakan tunai, cepat laku nggak kira-kira? Kalau misalkan ada kebetulan kok ada orang yang butuh dan sudah siap dananya, mungkin bisa ya. Tapi kadang-kadang lumayan tidak semudah menjual kuliner ya daripada properti, butuh waktu yang cukup panjang gitu. Nah, biar cepat laku kita menggunakan metode penjualan angsuran. Nah, jadi untuk penjualan angsuran ini nanti ada uang muka, DP dulu berapa, misal harganya tadi 200 juta
juta ya. 200 juta kali 5 itu 1M. Nah, DP dulu misal 500 juta atau DP dulu misal 200 juta. Nah, itu nanti sisanya akan dibayarkan secara bertahap. Itu. Nah, jadi kesimpulannya penjualan angsuran itu merupakan penjualan yang pembayarannya dilakukan secara bertahap. Yang pertama di awal periode terlebih dahulu, yaitu dengan memberikan DP, down payment ya, down payment atau uang muka ya, atau uang muka. Nah, sisanya akan dibayarkan kemudian secara berangsur-angsur, secara bertahap gitu. Nah, jadi kapan kita menggunakan tadi? Ketika produk ketika barang yang kita jual itu berupa properti itu ya Anak ya. Oke. Kalau anak-anak sudah mengetahui penjualan angsuran itu apa dan kapan kita menggunakannya, kita lanjut di yang kedua, yaitu mengenai perbedaan dari antara penjualan kredit dan penjualan angsuran. Sebenarnya tadi sudah Ibu jelaskan di awal ya, tapi Ibu tekankan lagi dan lebih detail di sini karena memang kedua jenis penjualan ini hampir-hampir sama-sama tidak dibayarkan di awal gitu. Lalu perbedaannya itu apa saja, Bu? Nah, ini yang akan Ibu bahas selanjutnya. Oke, penjualan kredit dan penjualan angsuran. Penjualan kredit itu periodenya tadi sudah Ibu jelaskan lebih sedikit daripada penjualan angsuran. Kalau penjualan kredit itu tidak lebih dari 1 tahun, misal hanya 1 bulan atau 2 bulan, bahkan tidak sampai 5 bulan ya, 3 bulan mungkin. Dan barang-barangnya pun yang dijual juga relatif murah, tidak semahal yang penjualan angsuran. Nah, kalau penjualan angsuran itu jangka waktunya lebih dari 1 tahun, bahkan bisa 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun. Nah, itu jadi mungkin sampai 6 kali angsuran, 7 kali angsuran, 10 kali angsuran. Itu. Nah, jadi nanti lunasnya ya lebih lama gitu. Nah, kemudian perbedaan yang kedua itu mengenai hak milik. Kapan penjualan kredit itu hak miliknya berpindah? Kalau yang penjualan kredit hak milik berpindah itu ketika penyerahan barang, gitu ya. Kalau misalkan yang penjualan angsuran hak miliknya itu diperoleh secara bertahap ya, ketika sudah lunas gitu. Kemudian yang ketiga, resiko. Kalau yang penjualan kredit itu tentu resikonya lebih sedikit daripada yang penjualan angsuran. Kalau penjualan angsuran itu kan jumlahnya banyak dan waktunya itu lama gitu. Bisa jadi suatu saat pelanggan kita atau konsumen kita itu mengalami kebangkrutan misal, atau yang lebih ekstrim lagi ada gempa bumi atau kebakaran, misal kebakaran lalu uangnya itu kebakar jadi nggak bisa mengangsur. Nah, resikonya kan terlalu lebih tinggi ya daripada penjualan kredit, yang penjualan kredit itu nantinya dilunasi setelah 1 bulan. Jadi pengembaliannya juga akan lebih cepat daripada penjualan angsuran. Kemudian yang perbedaan yang terakhir, nah karena adanya resiko tadi di penjualan angsuran, maka di penjualan angsuran itu wajib membuat bukti atau perjanjian tertulis melakukan transaksi itu. Jadi kalau penjualan kredit itu mungkin cukup dengan nota faktur ya, kemudian disimpan dan dilunasi ketika sudah jatuh tempo gitu, atau sudah syarat pembayarannya habis. Tapi kalau yang penjualan angsuran itu memang harus disertai bukti tertulis, perjanjian yang berisi harus bisa melunasi. Kalau misalkan tidak melunasi, maka barangnya akan ditarik oleh penjualnya lagi. Begitu. Oke, cukup ya untuk penjualan angsuran, semoga bisa dipahami. Lanjut ke metode pencatatan. Nah, di sini jika kalian besok sudah bisa menerapkan salah satu jenis penjualan
strategi penjualan ini ya, tentunya sebagai seorang akuntan gitu ya, akuntan, kalian harus bisa dong mencatatnya. Nah, ada 2 metode cara mencatat penjualan di sini. Nah, penjualan angsuran ya, di sini bukan disuai penjualan angsuran. Ada 2 metode pencatatan penjualan angsuran. Yang pertama itu laba kotor diakui saat periode penjualan, dan yang kedua laba kotor diakui secara proporsional sesuai dengan penerimaan kas. Nah, kedua metode itu bisa diterapkan, dan biasanya kalau yang metode kedua itu dipakai ketika jangka waktunya memang lama banget gitu. Jadi misalkan jangka waktunya memang lebih pendek, ya lebih baik menggunakan yang diakui saat periode penjualan. Jangan pakai metode yang kedua. Karena apa? Karena nanti laporan keuangan itu akan menunjukkan nilai yang sesungguhnya. Ya, jadi syarat laporan keuangan ini ya harus ingat ya, harus diingat-ingat terus. Pokoknya harus mencerminkan keadaan perusahaan dan harus memuat nilai yang sesungguhnya gitu. Jangan sampai ada yang kelebihan laba, jangan sampai ada yang kekurangan laba atau labanya memang tidak tertulis. Nah, maka di sini menggunakan metode laba kotor saat periode penjualan itu digunakan ketika memang jangka waktu periodenya itu tidak terlalu lama gitu. Nah, perbedaannya di sini ada satu perbedaan yang ingin dijelaskan di sini ya. Ada satu perbedaan yang mempermudah, nanti harapannya mempermudah kalian bisa memahami perbedaannya. Nah, perbedaannya hanya terletak pada pengakuan laba sesuai dengan judulnya ya. Kalau yang diakui diakui saat periode penjualan itu diakuinya laba diakui pada saat transaksi penjualan saja gitu. Jadi hanya diakui pada saat awal transaksi saja gitu. Nah, kalau misalkan yang metode laba kotor diakui proporsional sesuai dengan penerimaan kas, itu laba belum diakui pada saat transaksi. Nah, diakuinya kapan Bu? Ya, pada saat angsuran. Jadi penerimaan kas kan. Nah, itu ketika kita mencatat penerimaan kas, pada saat itu juga kita harus mencatat yang namanya laba gitu. Jadi perbedaan waktu pencatatannya saja, dan otomatis nanti akun yang akan digunakan pun juga akan berbeda gitu. Oke, untuk lebih bisa memahami ya, Ibu akan berikan contoh ya, contoh pencatatan dan perhitungan transaksi penjualan angsuran. Nah, di sini Ibu akan contohkan sebuah perusahaan namanya PT Gria Asri. PT Gria Asri itu menjual 10 rumah ya, menjual 10 rumah dengan harga jual 300 juta. Dengan harga pokok 200 juta. Nah, uang mukanya itu 20% dan sisanya diangsur. Nah, bagaimana pencatatan transaksinya? Di sini Ibu akan jelaskan 2 jenis metode ya, 2 jenis metode. Nanti perbedaannya itu terletak di mana? Berdasarkan soal tadi, kita lihat perhitungannya. Nah, di sini yang pertama kita menghitung nilai jualnya terlebih dahulu atau penjualan. Tadi yang kita jual itu 10 unit rumah ya. Jadi 10 unit dikali harga jual per unitnya yaitu 300 juta, hasilnya 3 miliar. Nah, kemudian uang mukanya tadi 20% ya, DP-nya 20%. Jadi kita hitung 20% dikali 3 miliar itu sama dengan 600 juta gitu. Kemudian piutang angsurannya di sini hasil pengurangan antara penjualan dikurangi uang muka. Jadi 3M dikurangi 600 juta hasilnya berapa? Ya, hasilnya 2,4M gitu. Kemudian harga pokok. Nah, harga pokok ini merupakan nilai rumah pada saat kita istilahnya membeli gitu ya, harga beli. Harga pokok 10 unit dikali 200 juta hasilnya 2M
gitu. Nah, setelah tahu cara perhitungannya, sekarang kita buat pencatatannya. Yang pertama menggunakan metode laba kotor diakui saat periode penjualan. Nah, di sini debitnya adalah kas. Kas sebesar berapa? 600 juta. Kas sebesar 600 juta ini diperoleh atau dicatat dari hasil perhitungan uang muka. Karena uang muka itu kan kas yang kita terima ya, kita terima. Jadi kas yang uang yang kita terima itu kita akui sebagai kas. Nah, karena kas kita bertambah, sedangkan kas termasuk dalam golongan harta, dan ketika harta bertambah itu selalu didebit, sehingga kas didebit sebesar 600 juta, gitu. Kemudian yang kedua piutang angsuran. Nah, di sini piutang angsuran sebesar 2,4 M. Yang kita peroleh dari sini ya, dari hasil pengurangan antara penjualan dikurangi piutang angsuran. Nah, kemudian yang kreditnya itu rumah. Nah, rumah nilai 2M berasal dari harga pokok. Nah, di sini kan harga pokoknya 2M ya. Jadi kita nilai rumah, karena di sini persediaan barang dagang kita adalah rumah, yang kita jual adalah rumah, maka di kreditnya kita tulis rumah kredit sebesar 2M. Dan laba penjualan itu kan diperoleh dari harga jual dikurangi harga beli, gitu ya. Karena harga jualnya 3M, harga belinya 1M, maka di sini kita tulis laba penjualannya sebesar 1M, gitu. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana dengan penggunaan metode yang kedua, yaitu metode laba kotor diakui proporsional sesuai dengan penerimaan kas. Hampir sama pencatatannya. Bisa anak-anak cermati di sini debitnya sama, kas 600 juta. Piutang angsuran sama, debit sebesar 2,4 M, rumah sama sebesar 2M. Nah, di sini yang membedakan hanya di pengakuan labanya. Nah, kalau di bahasa akuntansi ya, pengakuan laba di sini ingin menyatakan bahwa labanya itu belum kami akui gitu pada saat transaksi. Jadi di sini dicatat sebagai laba kotor belum direalisasi. Nah, nantinya akan dicatat atau direalisasikan pada saat penerimaan kas, pada saat angsuran. Sehingga di sini kreditnya laba kotor belum direalisasi sebesar 1M. Nah, perbedaannya kan di sini hanya terletak di sini ya. Jadi hanya terletak di pengakuan labanya saja. Kalau di metode 1 laba penjualan langsung diakui sebesar 1M, dan nantinya di laporan keuangan itu akan diakui sebesar laba sebesar itu sudah diinformasikan pada semua pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan kita, sudah diinformasikan gitu ya. Kalau yang di metode 1, kalau yang metode 2 itu belum diinformasikan sebagai laba, itu belum diinformasikan sebagai laba sebesar 1M. Nah, jadi terlihat ya perbedaannya. Di sini labanya sudah diinformasikan, di sini belum diinformasikan. Nah, yang ini menginformasikannya itu setiap penerimaan kas, gitu. Jadi setiap angsuran. Oke. Mungkin cukup itu saja yang Ibu jelaskan di video kali ini. Nanti kita lanjutkan di materi selanjutnya. Apabila ada yang belum paham, silakan anak-anak bisa langsung bertanya kepada Bu Fitri. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.